dia sendiri mengatakan dia menikmati hal tersebut. Mengerikan sekali ya Bun ya. Jadi luar biasa sampai bingung mau berkata-kata. Jadi melihat akibat yang semacam ini ya Bun ya, tadi ciri-ciri yang semacam itu, cuman kan kita juga pernah melihat ya Bun fenomena tentang anak-anak itu yang mereka itu bisa memanipulasi gitu ya sikap mereka. Jadi ada ketika mereka itu bersama orang tua, mereka itu bisa memanipulasi diri mereka itu kayak anak yang solih kayak gitu. Tapi ini berbeda perlakuannya ketika di sekolah gitu ya. Di sekolah ternyata gurunya menemukan anak-anak ini ternyata kok suka ngomong yang tadi Bunda Rima katakan Jorok ya barangkali ngomong ya. jorok, terus suka senggol-senggol dan lain sebagainya. Itu berbeda sekali dengan sifat ya atau karakter yang ditampakkannya di rumah kayak gitu. Nah, ini kira-kira memang kalau dari sekolah memang seharusnya tetap ya melakukan komunikasi kepada orang tua. Nah, ini kira-kira kalau Bunda Rimalia sendiri menyikapi hal semacam ini bagaimana? Memang biasanya para orang tua biasanya suka terkaget-kaget ketika mendengar laporan dari sekolah. Ada yang mereka merasa, saya nggak nerima kok anak saya baik-baik aja Ustazah. Nggak pernah kayak gitu kok. Ini saya katakan bisa jadi orang tuanya abai sih mengecek anaknya. Dia merasa, oh anak saya ini ya baik-baik saja, kayaknya suka di kamar, ya kayaknya mereka ini penghafal Quran. Saya ada loh Ustazah, saya menangani kasus di mana anak pondok pesantren, dia itu tidak saja menjadi pekerja seksnya, anak laki-laki ini, dia juga menjadi germo gitu. Dia juga menjual teman-temannya kerja seks ya. Kemudian saya juga mendapatkan fakta gitu ya, seorang penghafal Al-Quran 30 juz loh Ustazah. Dia ini suka nonton video porno memang gitu. Jadi kan ini nggak masuk akal kan? Misalnya orang tua mengatakan nggak mungkin anak saya itu menghafal Quran loh. Ini jangankan yang tingkah lakunya baik-baik standar ya, ini menghafal Quran 30 juz tapi dia suka menonton video porno. Ini rasanya sangat sulit diterima oleh otak kita gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya gitu? Jadi memang orang tua kita tidak bisa mengatakan oh lepas saja. Memang anak kita itu hidup tadi mereka itu ada gadget di tangannya dan otak PFC mereka belum matang. Apa sih otak PFC? Otak PFC itu baru matang usia 25 tahun biasanya. Matangnya dengan pola asuh yang baik salah satunya. Makanya otak PFC ini agar bisa matang apa? Nilai-nilai agama, norma kehidupan, ya, disiplin positif, dan yang paling besar itu adalah kasih sayang dari orang tua gitu. Nah, kalau seandainya otak PFC-nya rusak, otak PFC-nya ubun-ubun kalau bahasa agamanya, ini adalah otak pemimpin. Apa yang terjadi? Konsentrasi anak menurun, anak sulit memahami nilai baik ataupun nilai buruk, anak sulit berpikir kritis, anak sulit menahan diri, anak sulit menunda kepuasan, anak sulit membentuk kepribadian yang baik. Dan ketika seseorang ya sudah sering menonton ataupun menikmati konten-konten pornografi, ternyata otak PFC inilah yang paling banyak sekali mendapatkan serangan. Bahkan dikatakan daya rusak pornografi itu Ustazah lebih besar dari narkoba sampai 156%. Kalau narkoba itu 3 bagian otak saja loh yang rusak. Tapi kalau pornografi 5 bagian otak yang rusak gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya, anak kita itu bukan malaikat gitu ya. Mereka lagi imannya turun naik sama seperti kita. Anak kita PFC-nya belum matang dengan sempurna. Inilah pentingnya peran orang tua ya, memberi pengawasan kepada anak-anak kita. Satu lagi saya ingin sharing cerita. Seorang teman saya ya pernah ngobrol nih dengan anak SMP di kota Banjarmasin ya gitu ya. Orang tuanya mungkin mengira dia di kamar belajar gitu. Terus dia mengatakan ya setelah melalui pendekatan yang sangat bagus ya, teman saya itu mendapatkan cerita gitu. Ya saya di kamar itu kan suka video call dengan pacar saya, dia bilang kayaknya. Oh, terus ngapain di video call lama-lama? Iya sih, gitu tuh, video call lama-lama gitu. Terus lama-lama kita sampai buka baju. Oh, beneran nih, buka baju semuanya. Ya kan video call doang katanya. Video call tapi buka baju semuanya. Pacar saya di rumahnya, saya di kamar saya gitu. Loh kamu bahaya loh kalau kayak gini. Kalau kamu seandainya video call sering-sering buka baju gitu ya,
lama-lama kamu bisa berhasrat ingin menyalurkan. Dia bilang, iya sih, akhirnya kita menyalurkan sih, dia bilang. Dan saya, di mana itu? Kita ke hotel, dia bilang. Loh, kamu anak SMP. Anak SMP dari mana uangnya ke hotel, kata teman saya. Kita itu ini loh, urunan dengan teman-teman, dia bilang. Kalau hotel harga 200.000, kita urunan 50-50, kita bisa pakai secara sip-sipan 4 kali. Hotel-hotel yang mungkin ya kelas-kelas apa ya gitu kan. Dan biasanya kita ya mudah saja sih kita order hotel itu zaman sekarang gitu ya. Ya. Nah, ini Ustazah, saya nggak bisa ngomong waktu teman saya cerita seperti itu. Ya, anak SMP gitu kan ya. Mereka dengan santainya di kamar, orang tua ngira belajar, ternyata itu yang dilakukan. Jadi para orang tua benar-benar kita sebagai di masa saat ini ya, memang ada sih memang kalau kita berbicara hal-hal atau faktor-faktor tertentu yang membuat anak rentan terkena pornografi, itu memang ada sih Ustazah, nggak semua anak ya yang mudah bisa seperti tadi yang saya ceritakan. Nih, ini saya mendengar kayaknya perlu nafas panjang ya, Bun. Sesak sekali saya mendengar. Sesak ya. Harus bernafas panjang dulu, ini luar biasa. Jadi saya tertarik dengan paparan Bunda Rima tadi yang terakhir gitu ya, bahwa tidak semua gitu ya, tidak semua anak yang bisa seperti itu. Kok saya tuh berpikirnya sampai apa ya, Bun? Ini apakah ada sih peran orang tua terhadap terhadap paparan pornografi terhadap anak ini? Seberapa besar peran orang tua terhadap paparan pornografi yang mereka itu lebih mudah teradiksi gitu, Bun. Jadi kan ada yang kerentanannya itu lebih besar daripada anak-anak yang lain, padahal mungkin mereka kenanya sekali dua kalinya itu sama seperti itu. Memang apalagi kalau seandainya saya tadi terangkan di awal-awal 94% anak-anak Indonesia terpapar pornografi, itu shock banget, hampir semua ya. Jadi anak saya juga. Tapi memang barangkali itu tadi saya katakan mereka itu terpapar konten pornografi tanpa sengaja lewat iklan-iklan, iklan sabun, iklan sebagainya macam. Jadi memang ada anak-anak yang rentan sekali terpapar pornografi dan pengaruh digital dan akhirnya mereka jadi teradiksi. Pertama benar Ustazah, pola asuh ya. Pola asuhnya seperti apa? Pola asuh yang membuat anak-anak kita punya tabungan emosi negatif ya. Mereka lebih sering merasa jenuh, sepi, marah, stres, lelah gitu kan. Ini adalah hal-hal yang membuat anak mudah sekali menikmati berbagai konten di internet. Kita itu saja nggak jauh-jauh deh. Kita kalau mengalami hal-hal yang bikin kita capek, kesel, marah segala macam, itu hormon di tubuh kita ini bereaksi bikin kita merasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak damai. Apa sih cara paling cepat sekali membuat kita itu mudah menemukan rasa tenang, bahagia, damai, dan sebagainya? Pornografi dan narkoba. Mohon maaf saya katakan seperti itu. Inilah yang orang tua perlu benar-benar bagaimana membuat anak mereka tidak punya tabungan emosi negatif. Saya itu sering membantu BNN provinsi maupun kota di Kalsel Ustazah dalam merehab anak-anak yang narkoba. Mereka itu juga seperti itu. Adalah anak-anak, kenapa sih mereka mudah sekali terkena narkoba? Mereka itu anak-anak yang punya tabungan emosi negatifnya lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lain. Sehingga mereka itu melarikan ya perasaannya itu mencari, karena kebutuhan kita akan rasa cinta, damai, bahagia, tenang itu kebutuhan utama, kebutuhan dasar. Jadi kita kalau itu nggak ada, kita pengen cari. Ibaratnya tubuh kita haus kelaparan ya, kehausan, kita ingin sekali mencari hal tersebut. Jadi ketika anak kita punya rasa semakin bosan seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka ingin melihat pornografi. Otomatis pola asuh seperti apa yang membuat anak bosan? Ya barangkali orang tuanya pemarah banget ya, otoriter. Bagaimana orang tua selalu memberikan anak seakan-akan nggak punya cara gitu untuk memutuskan suatu hal. Semua orang tua yang mengaturkan gitu ya. Anak seperti nggak punya pilihan dalam mengatur hidupnya. Semua orang yang memilih. Orang kita cenderung ingin lihat pornografi ataupun narkoba sebagai penyalurannya. Nah kemudian ternyata pola asuhnya serba boleh, yang permisif pun, ini pun juga membuat orang tua kita mendorong anak-anak mereka lebih mudah menikmati konten negatif di internet. Ya pola asuh serba permisif artinya orang tua bebas, lepas gitu kan ya, membuat mereka bisa menikmati. Tetapi jangan salah ya para orang tua, ternyata ketika anak kita serba lepas, bebas, serba permisif seperti itu, ada perasaan diabaikan, ada merasa saya tidak dicintai oleh orang tua, saya dengan sebenarnya. Walau bagaimanapun,
kebutuhan kita itu emosionalnya adalah kita ingin memerlukan suatu aturan di dalam hidup. Coba bayangkan deh, kita di jalan raya itu lampu merah mati, bayangkan. Itu aja udah bikin kita nggak nyaman, itu kacau kan ya. Jadi kita memang perlu aturan dalam hidup. Kalau seandainya kita makan juga semau-maunya, makan siang jam berapa, pagi jam berapa, itu juga tubuh kita juga nggak nyaman. Nah kemudian rasa penasaran biasanya pada anak-anak kita tertentu ya, biasanya remaja rasa penasarannya tinggi sekali, mereka ingin mencoba-coba mengakses, apalagi teman-teman sebayanya yang lingkungan sekitarnya udah mulai bisik-bisik. Sekarang itu Ustazah, anak-anak remaja itu mereka itu aktif banget ya. Mereka itu kayaknya pembicaraan terkait dengan konten pornografi, mereka itu kayaknya nggak sungkan lagi. Mereka itu misal contoh ya, kalau dulu tadi saya katakan 25 tahun yang lalu pornografi itu susah sekali diakses. Kalau saat ini ya remaja itu nggak perlu membongkar identitas dirinya di dunia digital, mereka bisa merdeka, mereka bisa mengakses konten pornografi. Mungkin ditanyakan usianya berapa? Apakah lebih dari 18? Ya, mereka buat aja lebih dari 18 gitu ya. Nah, mereka itu kalau kita lihat di lini masa ya, di lini masa gitu banyak sekali konten-konten misalnya media sosial, TikTok, Twitter, Instagram, Bigo gitu ya, sampai YouTube, itu konten-kontennya yang membuat anak penasaran. Misalnya ngajak wik-wik, nah gitu ya, fake boy, fake girl gitu, seperti itu. Ini bikin anak penasaran apa sih ini ya, ya. Jadi mereka itu memang sedikit-sedikit aja, tapi bikin penasaran gitu, membuat anak kita apa ya. Nah kemudian tadi saya katakan pada anak laki-laki mereka itu lebih rentan ya terkena pornografi dibanding anak perempuan. Mengapa sih? Karena anak laki-laki pertama, mereka itu lebih mudah terangsang ketimbang anak perempuan. Sebabnya adalah hormon testosteronnya 20 kali lipat dibanding anak perempuan. Ya, rangsangan pada anak laki-laki itu ternyata dibawa ke otaknya dan bereaksi 4 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Jadi secara fitrah, naluri seksual pada laki-laki itu ya sekedar lewat pandangan saja atau suara perempuan itu sudah menimbulkan gairah tertentu pada mereka. Nah, kemudian tadi saya katakan di awal bahwa letak kelamin anak laki-laki ya pria itu berada di luar, jadi mudah terangsang, terkena sentuhan dingin ya dibandingkan anak perempuan. Nah kemudian otak laki-laki itu sambungan korpus kolsumnya kanan dan kiri itu sambungan itu tipis saja, korpus kolsumnya tipis antara otak kanan dan kiri. Apa yang terjadi ya? Mereka itu akhirnya lebih fokus. Ketika mereka melihat konten pornografi, mereka sangat fokus sekali dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, kemudian ketika mereka itu misalnya melihat ada naluri seksualnya bekerja setelah mereka dapat stimulan itu ketika mereka melihat misalnya lawan jenis, gambar ataupun film yang menunjukkan aurat, lagu cinta segala macam, ternyata itu langsung diterima oleh indera mereka ya. Kemudian jadi memori, akhirnya memang menimbulkan rangsangan seksual gitu kan ya. Nah, inilah barangkali yang membuat pada anak-anak tertentu itu lebih mudah sekali ya mereka itu terpapar dan teradiksi pornografi. Juga memang ada sih faktor pemicu yang lain tadi saya katakan tadi aja misalnya tadi situs web pornografi terbesar di dunia ngelaporin bahwa mereka mengalami peningkatan kunjungan gitu ya, semakin dipermudah untuk mereka gitu orang-orang ingin mengakses situs pornografi dan katanya Indonesia ini termasuk negara pengakses situs pornografi tersering dan durasinya terlama di dunia. Wah, gitu ya. Mungkin kita bertanya nih, kalau gitu pemerintah di mana ya? Pemerintah nggak memblokir nih, gitu kan ya? Apa peran pemerintah? Ternyata nggak semudah itu, ya. Tadi saya katakan remaja sekarang itu lebih cerdas. Mereka cukup mengunduh aplikasi VPN, ya. Jadi semua saluran yang diblokir dengan pemerintah dengan mudah diakses itu tanpa hambatan. Nah, jadi mau gimana lagi, gitu kan ya? Inilah barangkali justru peran orang tua memang dimaksimalkan, gitu kan ya? Iya, betul sekali Bunda. Justru ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama ya Bunda ya. Ketika kita sekarang di masa pandemi seperti ini, semua tatanan juga sepertinya sedang berusaha untuk menyesuaikan, cuman kan tetap masih ada kelemahan-kelemahan tertentu, terutama dalam hal semacam ini. Banyak sekali yang ketika pembelajaran di rumah yang seharusnya banyak kebersamaan dengan orang tua, tapi ternyata orang tua juga tetap harus
harus bekerja gitu Bunda, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika mereka juga harus mencari maisha gitu ya untuk agar menjaga perekonomian mereka tetap baik seperti itu. Nah ini kira-kira kalau saran Bunda Rimalia sendiri gitu deh, ketika tadi dikatakan bahwa kita sendiri sebagai orang tua harus membersamai putra-putrinya, harus banyak perhatian, harus memberikan suasana cinta kasih di dalam keluarga gitu ya, agar kerentanan anak itu tidak terlalu besar gitu untuk pornografi. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mereka itu harus memperjuangkan maisyahnya, kedua orang tuanya barangkali yang harus keluar seperti itu. Kira-kira ada tidak saran untuk orang tua yang sepertinya memang sebenarnya sangat ingin gitu ya membersamai putra putrinya, tapi apa daya seperti itu, Bun? Ya, memang kita kalau berbicara tentang orang tua yang keluar mencari maisha, saya juga termasuk ini ya. Kadang-kadang ada sisi dilematis ketika seorang ibu bekerja. Ya, sisi dilematisnya paling sederhana saja, Ustazah. Oh, anak saya itu diceritakan misalnya, anakmu sudah bisa berjalan loh. Iya ya, saya nggak ngelihat loh. Aduh, momen-momen emas seperti itu kadang-kadang sedih banget, apalagi hal-hal yang lain. Tetapi jangan sedih ya para orang tua bijaksana yang akhirnya kita mendengar segala hal alasan kita memilih untuk mencari maisha, baik ayah dan ibu gitu ya. Kita bisa memaksimalkan banyak hal. Tadi saya katakan, ada anak-anak tertentu yang memang rentan terhadap pornografi. Otomatis kita harus punya formulasi bagaimana membuat anak kita tidak sampai menjadi orang-orang yang memiliki faktor risiko. Memang Ustazah, salah satu faktor risiko yang membuat anak kita lebih mudah terkena gangguan jiwa itu adalah ayah dan ibu bekerja. Jadi kalau misalnya ayah dan ibu pecandu narkoba, oke, kita masuk akal barangkali. Anak lebih mudah terkena gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bisa jadi emosi negatifnya banyak, tadi saya katakan ya. Kemudian dia mudah cemas, nggak percaya diri, dia mudah stres gitu ya. Dia mudah menyerang dan sebagainya. Tingkat depresinya lebih tinggi. Nah, kemudian ayah dan ibunya yang LDR, ini juga membuat anak kita memiliki faktor risiko gangguan neurosisnya, ketidakseimbangan jiwanya lebih tinggi. Nah, tetapi yang perlu dicatat ini para ayah bunda yang bekerja adalah ketika ayah dan ibu bekerja, berarti anak juga punya faktor risiko seperti itu. Untuk itu, kita harus punya formulasi yang mungkin lebih berbeda dibanding orang-orang yang tidak bekerja. Ya. Memang kalau kita melihat pola asuh yang membuat bagaimana anak-anak kita itu bisa melindungi mereka dari konten yang buruk, ya, adalah bagaimana lagi-lagi kita harus fondasi agama harus kita kuatkan, terutama adalah akidah. Anak harus ditanamkan bahwa dia itu merasa diawasi di dalam hidupnya. Biasanya, seperti cerita saya tadi ya, bahwa anak di dalam kamar, dia cuek melakukan hal-hal seperti itu, ya, itu karena tidak ada rasa pengawasan. Tidak ditanamkan kalau seandainya diawasi, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah, terlebih kalau seandainya mereka sudah balik, berarti anak harus melaksanakan hukum-hukum Islam yang benar-benar sudah benar-benar harus ya, sholat, nutup aurat, berdakwah dan sebagainya ya. Nah, materi akhlak juga perlu ditekankan kepada anak kita ya. Karena kenapa? Ketika anak kita misal contoh mereka adalah anak-anak yang tidak cerdas secara inter dan intrapersonal, ini mereka sangat mudah sekali mereka itu untuk ya mendapatkan hal-hal negatif dari lingkungannya. Anak yang cerdas interpersonal misalnya ya, anak yang cerdas intrapersonal dan interpersonal ini bagaimana dia punya kecerdasan emosi, dia memahami apa yang terjadi pada dirinya, kekuatan-kekuatan hidupnya gitu. Sehingga dia tidak gampang dipengaruhi orang lain, tidak gampang dibully, tidak gampang sakit hati. Karena tadi saya katakan emosi negatif benar-benar mempengaruhi hidup anak kita. Begitu juga dengan anak-anak yang cerdas secara sosial ya. Mereka tentu biasanya lebih positif dari dalam memandang kehidupan. Nah, orang tua yang mampu mengajarkan anak-anaknya cara mengasah kecerdasan inter dan intrapersonal, Masya Allah, ini membuat mereka setidaknya tidak mudah terpapar dengan, ataupun tidak tertarik dengan konten-konten pornografi. Andai pun, kalau seandainya anak kita terpapar nih pornografi, kita harus kasih skill dengan anak kita. Skill bagaimana mereka itu melindungi dirinya. Jadi ketika mereka terpapar pornografi, apa harus kamu lakukan? Nah, kamu bisa menutup mata, kamu bisa segera pindah channel, kamu bisa hapus, blok, dan sebagainya. Bukan ya? Anak kita juga diajarkan cara mengelola emosi sederhana ini, ya. Emosi sederhana seperti apa? Karena tadi kita paham banget gitu ya. Maka kita ajarkan, kamu kalau punya olahraga kesukaan, ayo olahraga. Kamu bisa ngobrol dengan orang tua, curhat kalau kamu ada masalah. Kamu bisa bermain, lakukan apapun yang kamu suka barangkali ya. Nah, kemudian
anak kita juga didorong ya. Kita kalau seandainya mau melepaskan anak kita sama sekali dari gadget seperti nggak mungkin, apalagi di zaman saat ini. Anak kita sendiri adalah seorang ya digital native ya. Digital native adalah artinya anak kita itu sebelum lahir mereka udah dunia digital ini udah sangat berkembang banget. Mereka hidup di tengah lautan kode-kode komputer seperti itu. Jadi bagaimana kita mendorong anak kita harus menjadi netizen unggul yang tangguh. Anak kita punya rasa empati yang luas. Jadi ketika mereka punya rasa empati yang luas, mereka nggak fokus dengan hal-hal yang seperti pornografi itu. Mereka fokusnya di mana, apa yang bisa saya lakukan ya di saat pandemi seperti ini, gitu kan ya. Nah, jadi anak kita itu bagaimana peran orang tua mampu menjadikan internet sebagai media positif. Anak kita barangkali kamu punya kan, hobi kamu menulis, ayo disalurkan. Hobi kamu kan sekarang ngeblog, yuk tulis di blog. Hobi kamu bikin konten YouTube, oke. Kamu suka masak, oke, masukkan di konten YouTube. Kamu suka bikin apa, masukkan konten YouTube gitu ya. Anak kita diajar berpikir kreatif untuk bagaimana bikin konten positif, bagaimana menyebarkan dan mengajak teman-temannya agar menciptakan internet yang sehat dan aman gitu ya. Nah, ini juga tidak hanya bagi orang tua bekerja maupun yang tidak, kita harus punya sistem pengaman atau kontrol dari orang tua ya terhadap akses internet pada anak kita. Tujuannya bukan kita mengintervensi hak anak kita, tapi bagaimana melindungi anak kita dari paparan pornografi, dari bahaya eksploitasi ya. Nah, yang mengancam tentunya. Dan bagi orang tua yang bekerja, saya minta deh ya, tolong pelajari bahasa cinta anak kita ya. Bahasa cinta, kadang-kadang kita punya waktu yang sangat sedikit sekali untuk berinteraksi dengan anak, tetapi ketika anak kita diberikan bahasa cinta yang paling sesuai dengan dirinya, yang dominan pada dirinya, maka dia merasa sangat dicintai oleh orang tuanya. Pada anak itu bahasa cintanya ada 5 jenis, Ustazah. Ini yang perlu orang tua cek. Apa sih yang paling dominan? Biasanya dua jenis itu yang paling dominan. Pada anak-anak yang tangki emosi negatifnya itu banyak banget, mereka itu merasa tidak dicintai. Mungkin orang tua mengatakan, oke, saya mencintai anak saya. Kita sepakat ya, kita mencintai anak kita. Tapi yang jadi masalah, apakah benar anak kita merasa dicintai? Jangan-jangan anak kita merasa tidak dicintai. Anak kita merasa bosan, sedih, tidak dihargai, diabaikan, dan sebagainya. Sehingga mereka justru melarikan perasaannya dengan menikmati konten pornografi. Nah, 5 jenis bahasa cinta ini, ada namanya hadiah. Anak yang bahasa cintanya hadiah, ya, orang tua mungkin pulang bekerja bisa membawakan hadiah kecil-kecil, nggak perlu mahal. Ya pulpen lucu buat anak kita main, atau apalah gitu yang buat kakak-kakaknya remaja, yang ini mama belikan ini deh, mainan apa hias-hiasan buat HP kamu. Ini sudah sangat membahagiakan sekali bagi anak kita yang bahasa cintanya hadiah. Kemudian ada lagi bahasa cintanya quality time. Walaupun kita punya anak mungkin banyak, 3-4 orang, tapi anak-anak yang memiliki bahasa cinta quality time, dia ingin sekali orang tuanya itu memiliki kebersamaan waktu dengan dia, walaupun hanya 15 menit ataupun 30 menit tanpa diganggu oleh kakak ataupun adik-adiknya, bahkan sama ayahnya ataupun ibunya. Jadi mereka ingin mungkin menikmati quality time bersama ayah, suatu saat ingin menikmati quality time bersama ibu. Mereka tidak ingin diganggu ngobrolnya, diskusinya, dan sebagainya. Nah, ada juga bahasa cinta anak kita itu adalah sentuhan fisik. Anak yang bahasa cinta sentuhan fisik, dia biasa suka menyentuh. Kalau ngobrol suka megang, belai, ya. Kalau orang tuanya datang memeluk dan sebagainya. Maka pada kita yang seperti ini, kita juga memberikan sentuhan fisik yang hangat kepada anak kita. Terutama saat mereka itu merasa mengalami kesedihan, kekecewaan, pada saat malam hari mau tidur. Ini momen-momen emas kita banyak menyentuh anak kita pada saat anak kita bangun tidur. Jadi benar-benar terekam di pikiran bawah sadarnya bahwa orang tua benar-benar mencintai saya. Jadi saya kalau anak itu kalau dia merasa dicintai, dia akan sanggup taat, bekerja sama, dan dia nggak mau melakukan hal-hal yang maksiat, ya, karena dia tidak mau membuat orang tuanya tidak percaya dengan dirinya. Kemudian bahasa cinta berikutnya adalah kalimat pendukung. Nah, anak-anak kita yang bahasa cintanya kalimat pendukung, mereka itu perlu support ya. Kadang-kadang mereka suka bertanya, "Mas, saya itu buat ini bagus nggak sih? Menurut Mama bagusnya diapain ya? Menurut Mama kalau misalnya kecil ya, bagusnya warna kapalnya warna apa ya?" Gitu. Mereka suka bertanya gitu ya. Nah, inilah anak-anak yang kadang-kadang mereka sudah tahu jawabannya, tapi mereka perlu dukungan positif ya. Kemudian ada lagi bahasa cintanya layanan. Layanan ini adalah ketika orang tua mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anaknya. Anak saat itu memerlukan, "Mas, saya tuh kepengen banget ini robek ya baju boneka saya, mungkin yang kecil ya. Kita bantu menjahitkan baju bonekanya.
barangkali kakaknya perlu peralatan untuk mereka bikin karya, kita bantu menyediakannya. Maka anak kita yang bahasa cintanya layanah, mereka benar-benar merasa dicintai. Nah, jadi bagi orang tua yang bekerja, ketika kita bisa memberikan bahasa cinta yang sesuai, ya, ini insya Allah cepat sekali membuat anak kita tidak memiliki hal-hal yang tadi saya katakan, tabungan emosi negatif, ya, membuat mereka bahagia, membuat mereka bisa merasa dicintai, sehingga hal-hal yang terkait dengan kerentanan dengan pornografi tadi bisa kita jauhkan. Iya. Iya, luar biasa tadi Bunda Rima ya. Ini menjadi catatan penting untuk ayah bunda semuanya ya, bahwa waktu quality time dan juga memahami bahasa cinta dari putra putri kita itu luar biasa sangat penting gitu ya ayah bunda, karena memang kita hanya punya, barangkali buat ayah bunda yang mempunyai waktu yang sedikit gitu ya, dimanfaatkan luar biasa untuk putra putrinya, dimaksimalkan, dioptimalkan untuk putra putrinya gitu ya. Mungkin manusia memang capek, lelah gitu ya Bunda Rima ya, cuman untuk putra putri kita harus berusaha untuk memaksimalkan, karena ini adalah suatu investasi kalau kita katakan ya Bunda Rima ya. Investasi yang luar biasa yang harus kita manfaatkan, harus kita pelihara sebaik-baiknya agar mereka nanti benar-benar bisa berdaya, bisa benar-benar teguh sendiri gitu ya ketika mereka berjalan di dunia ini yang banyak sekali halangan dan bahkan ancaman-ancaman seperti pornografi yang luar biasa berat tadi gitu ya. Ya mungkin Bunda Rima Lia, terima kasih sekali untuk obrolan hari ini, luar biasa sangat bermanfaat ya Bunda. Mungkin ayah bunda kita banyak harus belajar tentang tadi ya Bunda, yang terakhir tentang bahasa cinta. Ini mungkin ilmu baru juga untuk ayah bunda semuanya di rumah, bisa dicatat mungkin ya Bunda Rima ya. Mungkin ada 1-2 kata yang mungkin perlu disampaikan sama ayah bunda untuk penekanan, Bunda Rima, dipersilahkan. Oh iya, barangkali sebagai penutup, kita sebagai orang tua perlu sekali menjelaskan tentang pendidikan seks pada anak ya. Jadi ada, kalau kita meningkatkan fitrah anak itu, ada 8 jenis fitrah yang perlu kita tingkatkan pada anak kita. Pertama adalah diantaranya adalah meningkatkan fitrah seksualitas. Ini yang kadang-kadang Ustazah tidak semua orang berani, orang tua malu. Kadang-kadang orang tua kenapa sih nggak mau, mereka malu, tabu, nggak siap. Orang tua masa saya nggak punya pengetahuannya gitu ya. Padahal kalau dalam perspektif Islam, kita justru mengenalkan pendidikan seks itu sedini mungkin. Itu dikenalkan dengan materi akhlak gitu kan ya. Jadi orang tua menikahkan fitrah seksualitas ini memang kita perlu kehadiran ayah dan ibu gitu. Kalau seandainya ayah nggak ada, gimana yang bercerai? Itu nanti kita bisa carikan formulasi yang lain, misalnya bagaimana anak kita dihadirkan sosok ayah dan sebagainya. Cuma yang ingin saya jelaskan adalah ada tahapan-tahapan yang anak kita memang dalam sepanjang usia kehidupan mereka yang perlu kita siapkan tentang pendidikan seks. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengikat pendidikan kesehatan reproduksi tersebut adalah dengan bingkai agama. Karena kalau tidak dengan bingkai agama, ini sukanya kebablasan, lepas. Kita memandang, wah ngeri deh, anak kita diberikan pendidikan seks ini, berarti diajarkan adalah untuk melakukan hubungan seks. Padahal tidak seperti itu. Misalnya, pada anak kita mengenalkan misalnya rasa malu. Ini kita tanamkan sudah sejak kapan? Sejak usia dini. Jangan sampai anak kita itu telanjang-telanjang mandi di depan orang lain gitu kan ya. Kadang-kadang oh enggak apa-apa sih, kecil, masih usia 5 tahun gitu kan ya. Nah, inilah banyak kejadian anak-anak kita itu ya menjadi korban dari predator gitu ya. Kemudian Islam juga mengajarkan misalnya mengenalkan bagian tubuh yang mana sih yang boleh disentuh, yang mana sih boleh dilihat oleh orang lain gitu ya. Dan kita bahkan gitu ya mengajarkan anak kita, misalnya contohnya kita mengajarkan anak kita ini telinga, ini mata. Nah, itu kan usianya masih kecil ya, usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada saat itulah orang tua bisa sekaligus mengenalkan alat-alat reproduksinya. Nah, kalau ini namanya alat kelaminmu, boleh kita sebutkan langsung ya supaya ini namanya vagina, ini namanya penis ya. Atau mungkin kalau orang tua, aduh saya nggak berani ngomong kayak gitu, tanya gimana ya? Malah akhirnya gara-gara itu mereka mengeluarkan kadang-kadang istilah-istilah yang nggak pas. Mohon maaf saya katakan, ada yang nyebutnya burung. Akhirnya anak kecil, burung kan yang bisa terbang, kok burung di sini gitu kan, beda ya gitu. Atau mungkin kalau nggak ini ya udah, ini namanya kemaluanmu, atau ini ada alat kelaminmu, bisa saja seperti itu. Kalau orang tua merasa, duh kalau saya ngomong itu nanya ini selain tidur anak, laki-laki dengan perempuan, mengajarkan anak
minta izin ketika masuk kamar ke orang tua, mengenalkan mahramnya gitu kan, bagaimana menjaga pandangan, bagaimana mengarahkan dan memfasilitasi anak-anak kita ini supaya bisa ikut kegiatan-kegiatan Islami sedini mungkin gitu. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita berbicara pendidikan seks, itu bukan artinya, oh kita memberikan materi terkait bagaimana berhubungan seksual, tetapi adalah bagaimana membuat anak kita dilindungi dari bahaya kejahatan seksual, agar mereka terlindungi dari dampak buruk pergaulan bebas, agar anak kita mengerti bahwa seandainya di dalam Islam itu sangat luar biasa sekali dalam menghargai suatu nilai pernikahan ya, dan suatu nilai ya peradaban sebagai manusia seperti itu Ustazah. Ya, terima kasih sekali untuk Bunda Rimalia yang telah membersamai kita pada hari ini. Materi yang sangat luar biasa dan harus banget ayah bunda semuanya paham dan untuk juga melaksanakannya untuk anak-anak kita semuanya kita harus memberikan yang terbaik, betul nggih Bunda Rima nggih? Masya Allah. Untuk hari ini semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel SDT Insan Cendekia Sekolah Presiden. Kita akhiri untuk agenda kita saat hari ini. Terima kasih Bunda Rimalia untuk kebersamaannya. Sekolah Presiden, prestatif, Islami, disiplin, enjoy. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.